912 2002. Saya dari Aquaculture 2019. Kali ini saya akan melakukan praktikum TPI yang berjudul pengaruh antar perbedaan dosis madu dalam pakan yang mengandung RGH terhadap pertumbuhan dan rasio jenis kelamin pada ikan nila. Salah satu produktif pada ikan nila adalah produksi benih ikan nila dengan kualitas yang bagus melalui monoseks jantan secara alami dengan pemberian suplemen dan madu. Tanpa menunggu lama-lama, langsung kita bikin saja formulasi. Kali ini ikan yang diuji yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah ikan jenis Nila Larasati yang berasal dari Balai Pembenihan Ikan Air Tawar. Nah, dengan ciri-ciri panjangnya rata-rata 1,2 cm dengan bobot rata-rata 0,04 gram per ekor. Salah satu alternatif yang dilakukan untuk memproduksi benih ikan nila yang berkualitas dengan monosek jantan secara alami adalah dengan pemberian suplemen madu dalam pakan. Untuk mendapatkan ikan jantan yang lebih dalam pemijahan dapat dilakukan metode seks reversal. Seks reversal merupakan teknik pengarahan diferensiasi kelamin untuk mengubah jenis kelamin secara buatan dari jenis kelamin jantan secara genetik menjadi jenis kelamin betina fenotip atau sebaliknya yaitu jantan genotip. Upaya pembentukan organisme monoseks yang dihasilkan melalui metode manipulasi kelamin atau seks reversal dengan pendekatan hormonal sebelum terjadi diferensiasi kelamin. Hormon steroid yang diberikan menyebabkan zigot dengan genotip XX berkembang menjadi karakter jantan secara fenotip. Maka diperlukan suatu pemberian suplemen madu dalam pakan ikan. Sangat gampang untuk memijah secara alami. Pemijahan ikan nila insentif biasanya dipakai untuk memproduksi benih dalam jumlah yang sangat relatif besar. Sebelum ikan dimasukkan ke dalam kolam pemijahan, lakukan pengolahan dasar kolam terlebih dahulu. Pemijahan ini ikan nila dilakukan secara massal. Indukan jantan dan betina ditebarkan ke kolam pemijahan secara bersama-sama dengan pada tebar kolam pemijahan sebanyak 1 ekor M kuadrat dengan perbandingan jantan dan betina 1:3. Selama proses pemijahan, berikanlah pakan seperti di kolam pemeliharaan induk. Pemijahan ikan nila biasanya akan berlangsung pada hari ke-7 sejak indukan ditebar. Pemijahan berlangsung di dasar kolam apabila biasanya dalam kubangan dan cekungan. Apabila terjadi kecocokan, telur akan dikeluarkan induk betina dan akan dibuahi oleh sang jantan. Kemudian telur tersebut dierami dalam murut indukan ikan betina. Selama proses pengeraman telur, induk ikan betina biasanya berpuasa, maka sebaliknya pemberian pakan dikurangi hingga tinggal setengahnya saja. Proses pengaraman biasanya berlangsung sekitar 1 minggu. Telur akan menetas menjadi larva ikan bila indukan betina merasa kolam ditumbuhi pakan alami ikan. Ia akan mengeluarkan larva dari mulutnya secara serempak. Oleh karena itu, dalam proses persiapan kolam penting untuk menumpuk dasar kolam agar pakan alami ikan tumbuh. Larva ikan yang baru menetas akan berenang ke pinggiran kolam, lalu segera diambil dengan saringan halus dan dipindahkan ke tempat pemeliharaan larva. Teknik pemuliaan, alat dan bahan, serta prosedur dan metode. Persiapan pembuatan pakan hormon RGH. Penambahan madu pada pakan. Ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, yaitu suatu usaha terencana untuk mengungkap fakta-fakta baru untuk menguat teori-teori yang telah ada, serta adanya variabel pengamatan. Variabel pengamatan yaitu yang dikumpulkan dari laju pertumbuhan spesifik, rasio konferensi pakan, total konsumsi pakan, presentasi kelamin jantan, serta kelulus hidupan. Dan yang terakhir ada pengukuran kualitas air meliputi pH dan DO.
Penanganan larva yang dipelihara dalam wadah dengan volume rata-rata jumlah ikan yang ditebar yaitu pada tebar yang sama. Lalu larva diberi pakan sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, serta sore dengan menggunakan metode extension yang telah dijelaskan dalam video. Dan pemeliharaan selama 42 hari. Dari bahan-bahan tersebut antara lain ada larutan PBS, serta ada larutan madu murni, botol sprayer. Selanjutnya ada GRH. Setelah itu ada kuning telur. Ada bahan pelengkapnya seperti pakan. Saya menggunakan pakan Takari. Seperti ini. Nah, sebagai contoh awalannya kita ambil pakan Takarinya secukupnya. Untuk rata-rata jika di jurnal itu membutuhkan hingga berkilo-kilo, kita hanya membutuhkan sedikit saja seperti ini. Ini hanya untuk perumpamaan. Kali ini membutuhkan bahan-bahan antara lain adalah pelet itu sendiri atau pakan ikan, ada larutan GRH, ada larutan madu murni, ada larutan MBS, serta adanya kuning telur. Alat penunjang kebutuhan lainnya adalah seperti glass beaker dan pipet. Dari ini kita melihat caranya, yaitu pertama adalah membuat larutan RGH. Karena larutan RGH-nya sudah jadi, kita tinggal tuangkan saja. Kurang lebih ukurannya sepakan itu berarti 40. Kemudian dicampurkan dengan larutan PBS sebanyak 100 ml. Ini perumpamaan saja. Setelah itu dicampur dengan kuning telur yang ditimbang sebanyak 20 dan dicampur dengan benar-benar matang. Setelah pertambahan dari kuning telur, kita aduk hingga rata. Setelah tercampur rata seperti ini, jangan lupa kita menambahkan larutan madu. Maka akan menghasilkan seperti ini. Setelah itu kita tunggu selama beberapa menit. Lalu kita pindahkan ke dalam botol sprayer. Setelah itu pengaplikasiannya cukuplah mudah karena hanya tinggal disemprotkan seperti ini. Karena ini akan memenuhi stamina untuk ikan jantan, ikan nila. Setelah itu kita tunggu hingga kering dan pakan siap diaplikasikan. Penanganan larva dipelihara dalam wadah berupa ember dengan volume air 35 liter. Seperti misal dan contoh, jumlah ikan yang ditebar yaitu sekitar 80 ekor per wadah. Larva yang diberi pakan sebanyak 3 kali pada pagi, siang, sore, dan malam dengan menggunakan metode extension dengan lama pemeliharaan 42 hari. Setelah itu, madu itu sendiri mengandung senyawa krisin dengan kandungan flavoid 72,7, asam aromatik 16,5, dan esternya sebanyak 10,8 yang berfungsi sebagai aromatase inhibitor
alami yang berfungsi untuk menghambat kerja aromatase dalam sintesis estrogen. Tingginya persentasi kelamin jantan diakibatkan oleh pengaruh krisin yang menghambat aktivitas aromatase hingga transkripsi gen di aromatase. Penghambatan tersebut menyebabkan kandungan hormon testosteron lebih banyak dibandingkan dengan kandungan hormon estradiol. Madu juga mengandung mineral yang dicampur dalam pakan yang berperan penting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva. Pertumbuhan pada ikan nila ditunjang pada pemberian madu dan pakan hingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan spesifik pada ikan nila. Ada pula parameter keberhasilan. Parameter keberhasilan ini, pemberian madu pada ikan yang mengandung RGH dapat merangsang pertumbuhan lebih cepat dan monoseks jantan ikan nila. Pemberian madu dalam pakan ikan nila itu sebanyak 75 ml per kilogram menghasilkan pertumbuhan dan rasio jenis kelamin jantan dengan baik yakini 81,11%. Contoh pemberian pakan yang telah diaplikasikan untuk ikan nila. Nanti akan dimakan terlebih sendiri karena ikan nila memiliki berat yang spesifik dan gerakan yang aktif. Sekian video dari saya Robi Kurniawan. Jika banyak kesalahan dalam pengucapan video praktikum ini mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih.